Bab 861. Setelah pemimpin serikat mengambil sumpah surgawi, semua aura dengan cepat ditarik kembali, dan Es, yang berjalan hati-hati di reruntuhan istana di atas gunung, merasakan seperti ada gunung besar yang terangkat di pundaknya. Es menatap waktu Reaming dengan ekspresi tergesa-gesa. Sama dengan 00, pukul 2:01. Sama dengan 2 menit. Es sedikit mengernyit. Meskipun waktunya singkat karena keadaan istana yang hancur, ia cukup optimis dapat menemukan bola itu dalam waktu yang tersisa. Masalahnya akan muncul setelah waktu habis. Terakhir kali, saat aku menggunakan teleportasi, penjaga bola itu langsung menyadari keberadaanku. Jadi orang-orang itu juga akan menyadari keberadaanku. Yah, aku punya sedikit pilihan, dan kuharap aku tidak perlu menggunakan pilihan terburuk, pikir Es serius. Namun, ia sepenuhnya fokus pada lokasi Wind Orb, yang tampaknya berjarak beberapa ratus meter dari posisinya saat ini. Ia harus mengklaim bola itu sebelum ia dapat memikirkan hal lainnya. Istana itu dalam kondisi yang sangat rapuh, seolah-olah akan runtuh seluruhnya jika diterpa angin kencang. Selain itu, gunung bulan masih tenggelam, dan hanya tersisa cincin awan terakhir. Es ingin keluar dari sini sebelum istana menyentuh tanah dan menghemat waktu dari tanduk iblis untuk keluar dari sini. Meskipun dalam kondisi hancur, istana itu seperti labirin, dan tanpa peta nasib, akan sulit bagi Es untuk menemukan jalan menuju Wind Orb. Namun, setelah 20 detik, langkah belajar Es terhenti karena ia bertemu dengan dinding yang retak, dan tidak ada jalan ke depan seperti yang ditunjukkan peta. Namun kemudian dia menyadari suatu keanehan, satu bagian dinding itu baik-baik saja, dan mata Es berbinar penuh pengertian, itu pintu jebakan. Tanpa ragu, Es mencoba mendorong bagian dinding itu, dan dengan demikian, dinding itu perlahan bergeser ke dalam. Setelah dia mendorongnya terbuka sepenuhnya, sebuah tangga sempit yang mengarah ke bawah pun terlihat. Es memasuki tangga sebelum menutup pintu dengan hati-hati dan turun ke bawah dengan perasaan gembira. Dia tidak pernah menyangka akan semudah ini menyusup ke tempat ini setelah formasinya hancur. Lebih jauh lagi, tempat ini tampaknya terbuat dari material yang kokoh dan tidak rusak sama sekali akibat benturan tersebut. Atau bisa juga karena kerusakan formasi, lapisan luar istana di atas gunung telah mengalami beberapa kerusakan. Apapun yang terjadi, segalanya berjalan sesuai keinginannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia semakin dekat dengan Wind Orb. Setelah itu, Es muncul di ujung tangga dan memasuki ruangan yang remang-remang. Matanya tiba-tiba terbelalak ketika ia melihat tepat di ujung tempat itu ada pintu emas berukuran 10 meter kubik yang dipenuhi dengan simbol-simbol rune yang rumit. Wind Orb berada di balik pintu itu. Jangan bilang kalau itu adalah perbendaharaan istana di atas gunung. Jantung Es berdebar kencang saat dia mendekati pintu itu dengan penuh harap. Namun, hatinya hancur saat ia mencoba menyelidiki di balik pintu itu, tetapi indera pencurinya, bahkan indera surgawinya, sepenuhnya terhalang, dan ia tahu formasi apapun yang melindungi pintu itu tidak berhenti bekerja sama sekali. Apa sih yang harus aku lakukan? Es meringis karena dia tidak punya waktu untuk memecahkan pintu itu. Dia juga tidak berpikir dia bisa karena formasi yang melindunginya setidaknya merupakan formasi tingkat rendah 8. Lalu tiba-tiba sebuah pencerahan muncul dalam benaknya, itu mungkin bisa dilakukan. Saat berikutnya, Es dengan cepat mendekati pintu, dan setelah memastikan pintu itu tidak berbahaya, dia meletakkan tangannya di pintu. Saat berikutnya, dia mencoba menyembunyikannya di tempat pencurinya. Bukannya dia tidak punya cukup ruang untuk perbendaharaan ini di ruang pencurinya, dan dia telah menguji metode ini sebelumnya. Dia yakin bahwa begitu perbendaharaan berisi bola angin ini berada di dalam sistem ruang angkasa pencurinya, dia dapat dengan mudah menyerap bola angin itu saat dia siap, dan tidak ada yang dapat menghalangi sistem itu. Tepat pada saat berikutnya, pintu besar itu bergetar sedikit sebelum langsung menghilang ke dalam ruang pencurinya, meninggalkan ruang kosong selebar 10x50 meter. Setelah itu, suara statis sistem terdengar di kepalanya. Sama dengan. Pencurian berhasil. Tuan rumah mencuri. Tanda hubung.
Hadiah. Hadiah, 130 juta poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi, 1. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pencurian tingkat tinggi, 3/100. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 134.100. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sistem telah mendeteksi bola elemen angin di ruang pencuri tuan rumah. Harap selesaikan persyaratan EXP dan SP untuk memulai pengampunan. Sama dengan. Bibir S terangkat tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya aku berhasil. Hadiah TP yang besar adalah bonus. Meskipun sekarang dia akan meninggalkan simbol pencuri yang mengungkap identitas aslinya, itu tidak penting lagi karena tidak ada cara lain. Dia akan berbalik untuk segera meninggalkan tempat ini karena hanya tersisa 30 detik sebelum tanduk iblis itu dinonaktifkan. Tiba-tiba, Sun Caser dan Moon Shaker Token, yang dia bawa dalam cincin angkasa di tangannya karena dia membutuhkannya untuk tetap terhubung dengan alam bulan sehingga utusan dewa tidak akan melakukan trik apapun, bergetar. S tercengang oleh reaksi mendadak ini karena ia mengira token ini akan berubah kecuali setelah ia selesai dengan alam rahasia bulan. Tetapi sekarang tiba-tiba mulai bereaksi seperti orang gila dan tepat ketika perbendaharaan telah habis. Dia hendak mengabaikannya karena terlalu berisiko untuk mengeluarkannya dan menyimpannya di tempat pencuri, di mana benda itu akan kehilangan semua hubungannya dengan dunia luar, ketika suara derit sesuatu yang bergeser terdengar. Mata S seketika mengikuti suara itu dan betapa bingungnya dia saat melihat di tengah ruang perbendaharaan yang kosong itu ada simbol-simbol rune yang berkilauan. Tak lama kemudian, rune tersebut mulai berubah menjadi pusaran merah ungu, seperti portal yang ada di alam rahasia matahari dan bulan yang mengarah ke cobaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang ada alam rahasia lain yang tersembunyi di bawah gudang harta karun ini. Pikir S dengan heran karena itu sama sekali tidak terduga, dan sekarang dia mengerti mengapa token di cincin angkasa itu bergetar hebat. Waktunya hampir habis, dan sekarang dia berada dalam dilema apakah akan memasuki portal tak dikenal ini atau tidak. Dia tahu itu terkait dengan warisan Union, dan dia adalah penerusnya, dan tanpa syarat-syarat tertentu ini, portal ini mungkin tidak akan pernah terbuka. Pada saat inilah telinga tajam S menangkap suara samar dari tangga di belakang, dan ekspresinya berubah pucat saat dia melihat kehidupan dan melihat semua titik nasib hitam kini turun ke sini. Terkutuklah aku. S tahu pesawat pelariannya telah hilang terbawa angin, dan bahkan jika dia menggunakan formasi teleportasi atau jimat, mustahil untuk melarikan diri dari begitu banyak orang kuat. Jadi, sambil menatap portal itu, S mendesah sedih dan berlari ke arahnya sebelum menghilang ke dalamnya. Saat dia masuk, portal itu langsung tertutup, meninggalkan lubang kecil di tanah, dan tepat pada saat itu, simbol pencuri muncul dengan anggun di dinding. Di salah satu sayapnya tertulis nama pencurinya, sementara di sayap lainnya, S meninggalkan 3 kata sederhana dalam catatan perpisahan, "Sampai jumpa, Tuan." Sudah saatnya bagi Union untuk mengetahui keberadaan pencuri terkenal, Sky Stealer. Bab 862. Dari tangga, beberapa suara mengigau terdengar, "Jadi, kau menyimpan semua barang bagus di serikat ini, ya? Seperti yang diharapkan darimu, penipu tua. Sebaiknya ada cukup bahan agar kita semua bisa menciptakan tubuh. Sekarang, jangan tidak sabar. Kita semua sekutu sekarang." Pemimpin serikat berada di barisan paling depan dan memiliki ekspresi muram saat mendengar suara-suara yang mengganggu itu. Ia berpikir dengan muram, bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini. Benar-benar kacau. Dia berkata dengan dingin, "Kalian sebaiknya jangan serakah. Beberapa material mungkin sudah punah di dunia ini, dan kita masih membutuhkannya untuk menciptakan harta karun yang bisa." "Apa?" Tiba-tiba dia berteriak kaget di ujung sana, seakan-akan ada yang meninju perutnya dan dia terpaku di pintu masuk gedung perbendaharaan. "Apa yang terjadi? Kucing itu kena lidah licikmu atau apa?" Suara jahat itu mencibir dengan nada mengejek. Di belakang pemimpin serikat, keempat leluhur juga terkejut dengan reaksinya yang tak terduga. Tidak, mengabaikan semua orang, pemimpin serikat bergegas masuk ke dalam aula.
Keempat leluhur itu mengikutinya dengan ekspresi penasaran, tetapi saat mereka memasuki aula perbendaharaan dan melihat ruang kosong dan kemudian simbol burung hantu, mereka juga terpaku di tempat mereka dengan kebingungan. Sementara leluhur iblis, Albert menjadi pucat dan mulai gemetar. Apa yang terjadi? Suara jahat itu akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah keempat leluhur itu, satu demi satu, sosok-sosok jasmani yang samar-samar dengan warna yang berbeda memasuki aula. Sosok-sosok jasmani yang samar-samar itu memiliki ciri-ciri dari 10 patung di aula singgasana istana di atas gunung karena semuanya memancarkan getaran jiwa yang kuat. Mereka semua melihat ruang kosong dan simbol burung hantu, dan pemimpin serikat berdiri di depan simbol burung hantu misterius, yang memiliki beberapa tulisan di kedua sayapnya yang megah. Pencuri langit. Sampai jumpa, Guru. Apa artinya ini? Sosok-sosok jasmani itu bertanya-tanya karena mereka jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau apa tujuan dari simbol burung hantu itu. Mereka semua menganggap aneh membuat hal seperti itu. Namun, suara gemetar leluhur iblis itu terdengar, dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Dia ada di sini. Ini tidak mungkin, Tuan, jangan katakan padaku. Gumaman kaget dari pemimpin serikat terdengar saat ini ketika mata merahnya terpaku pada simbol itu. Edward tahu bahwa semuanya telah salah saat dia melirik teman lamanya, leluhur iblis. Dia kemudian menatap Dream Shatter, yang memiliki tatapan pucat namun tercengang di matanya yang tajam, dan bertanya dengan muram, jadi di sanalah dia selama ini. Tapi bagaimana dia bisa menyusup begitu dalam tanpa ada yang menyadarinya? Dream Shatter terkejut dengan pertanyaan Edward, apakah kau bertanya padaku? Siapa lagi? Bukankah kau satu kelompok dengannya? Kau jelas-jelas mengatakan tidak mungkin memasuki tempat ini tanpa koordinat yang benar, dan tidak ada orang luar yang bisa bergabung dengan serikat tanpa menjadi penduduk asli. Kalau tidak salah, dia seharusnya sudah ada di sini sebelum semuanya dimulai dan dari gayanya dalam melakukan sesuatu. Pesan, selamat tinggal, Tuan, itu jelas merupakan ejekan bagi seseorang, dan dari reaksi orang itu, tidak sulit untuk menebak siapa yang mengejeknya. Jadi, dia seharusnya menghubunginya di suatu waktu, tetapi dia jelas tidak diperhatikan. Lebih jauh, Anda telah memberitahu kami bahwa White Crown telah lama tidak aktif, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Anda, bagaimana ini bisa terjadi? Dream Shatter menatap mata Edward yang dingin dengan saksama karena dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Dia mendesah sedih dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang bahkan Primewan tidak bisa tebak. Pencuri itu terlalu misterius dan suka mengelak. Aku juga bukan bagian dari Union. Aku datang ke sini untuk pertama kalinya bersama kalian. Mahkota putih. Sosok manusia abu-abu yang kabur itu menatap Edward dengan kilatan aneh di matanya yang kabur saat dia bertanya, Tuan, bisakah kalian memberitahu kami tentang apa semua ini dan mengapa ini terkait dengan mahkota putih? Sosok-sosok jasmani lainnya juga kebingungan dengan apa yang terjadi di sana dan ingin tahu mengapa mereka bereaksi begitu keras dan di mana aula itu berada, tempat bahan-bahan yang dijanjikan. Pada saat ini, sebelum ada yang bisa bereaksi, pemimpin serikat tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan sosok manusia abu-abu itu. Auranya meledak saat niat membunuh membara di matanya, Clavus. Lebih baik kau ungkapkan semua tentang mahkota putih, atau kau bisa melupakan hidupmu. Calvus. Orang bijak Calvus yang manusiawi. Mata Margaret dan Edward membelalak saat mereka melihat sosok manusia yang samar-samar itu. Sulit untuk mengatakan seperti apa rupanya, mereka juga tidak memperhatikan patungnya karena sudah terlalu lama sejak terakhir kali mereka melihat Humane Sage yang mengerikan itu. Namun, mereka bahkan tidak pernah menyangka bahwa dia masih hidup dan dipenjara di serikat itu. Namun, Dream Shatter tidak tampak begitu terkejut, seolah-olah dia sudah lama mengenal Calvus. Adapun leluhur iblis, dia juga tersadar dari amarahnya dan berbalik. Niat membunuhnya bahkan lebih dalam dari sang pemimpin serikat. Jika ada yang panik mencari es, itu adalah Albert. Sosok Calvus yang kabur bergetar sedikit di bawah tekanan pemimpin persatuan karena dia tidak memiliki tubuh sungguhan dan hanya jiwa, dan karena dia baru saja dibebaskan.
dia masih jauh dari puncaknya. Namun, pada saat ini, 9 orang lainnya juga melepaskan aura mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sebanding dengan pemimpin serikat sendirian, mereka lebih dari cukup untuk menimbulkan kekacauan jika mereka bergabung. Begitulah cara mereka memaksa pemimpin serikat untuk menyerah dan tidak dapat mengambil risiko kehilangan satu orang saja dari mereka karena hal itu akan sangat membatasi mereka, dan mereka tidak akan mampu melawan pemimpin serikat. Terlebih lagi, mereka telah dipenjara bersama selama ribuan tahun dan saling merasakan penderitaan dan kepedihan. Kini, mereka bahkan lebih dekat daripada kerabat mereka sendiri. Sosok iblis yang kabur itu berbicara dengan dingin, "Mengapa kau tidak mencoba menjawab kami terlebih dahulu? Di mana bahan-bahan kami, dan apa ini semua? Siapakah pencuri langit itu, dan apa itu mahkota putih? Kecuali kau tidak berencana untuk jujur, kami tidak keberatan memberi pelajaran tentang cara memperlakukan orang tuamu." Ekspresi pemimpin serikat berubah karena wajahnya merah karena marah. Bagaimana dia bisa memberitahu mereka bahwa dia tidak hanya membiarkan pencuri menyusup ke serikat tepat di bawah hidungnya, dia bahkan mengangkatnya sebagai muridnya. Bukan hanya itu, bagian yang paling menyebalkan adalah dialah yang menyerahkan token warisan itu kepadanya sehingga dia dapat menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Namun sekarang, ternyata semuanya benar-benar terbalik sejak awal. Biasanya, dialah yang menipu orang lain dan menggunakan mereka seperti pionnya, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasakan perasaan yang sama, dan itu sangat tidak menyenangkan dan mengerikan. Kini, semuanya mulai masuk akal betapa berbakatnya dia, dan alasannya menghancurkan serikat itu sederhana. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah karena dia tidak dapat menahan amarah dan penghinaan yang mengamuk yang dia rasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang. Pencuri terkutuk itu menginginkan semua harta karun sejak awal dan menghancurkan semuanya saat melakukannya. Aku tak akan pernah memaafkan penusuk dari belakang itu. Suara marah pemimpin serikat bergema di seluruh benua serikat hari itu. Bab 863. Setelah memasuki portal, Es merasakan penglihatannya kabur, dan sesaat kemudian, dia berdiri di tanah yang kokoh. Di mana aku? Es cepat-cepat mengamati sekelilingnya dan tercengang. Dia berdiri di tengah-tengah keputihan sejauh yang bisa dilihatnya, dan satu-satunya yang lain di ruang aneh ini adalah sebuah monolit hitam yang menjulang tinggi. Saat Es menatap monolit itu, dia langsung merasakan inti pedang di jiwanya dan ruang bela dirinya bergetar, yang sama sekali tidak terduga. Kita bertemu lagi, pewaris matahari dan bulan, atau haruskah aku memanggilmu heretik sekarang? Sebuah suara berat terdengar, yang membuat Es langsung waspada karena dia sama sekali tidak merasakan kehadiran apapun, dan peta takdirnya benar-benar kosong. Dengan penuh kewaspadaan, Es melepaskan auranya sambil melihat sekeliling dengan ekspresi muram, "Siapa?" Walaupun Es sudah menduga hal semacam ini saat dia melompat ke portal itu karena Sun Chest dan Moon seeker token, tempat ini terlalu aneh, dan suara halus itu juga terdengar agak familiar. Saya mengerti bahwa mudah untuk melupakan seseorang yang tidak penting seperti saya. Namun, Anda setidaknya harus mengingat orang yang menunjukkan jalan menuju alam rahasia matahari dan bulan. Suara itu terdengar lagi dengan sedikit nada dingin. Mata Es menyipit sedikit saat dia menyebut sebuah nama dari petunjuk yang baru saja didapatnya, penjaga pedang matahari dan bulan. Jadi, kau masih ingat aku. Tapi sayang sekali aku tidak senang sama sekali. Ucap SMSC dingin. Hati Es hancur setelah menerima konfirmasi, dan dia tahu dia dalam masalah besar. Dia berkata dengan datar, "Salam, senior. Sudah lama. Kuharap kamu baik-baik saja. Apa kalian tidak punya malu?" Teriak SMSC dengan geram. Es tersenyum kecut, "Aku malu. Tapi kau toh tidak akan percaya padaku. Tampaknya kau sama sekali tidak khawatir dengan kesulitanmu saat ini. Aku tidak akan melompat ke portal itu jika aku tidak punya cara untuk menyelamatkan hidupku." Suara Es berubah dingin, "Jadi, apakah kau ingin membunuhku juga?" Setelah hening sejenak, SMSC mendesah sedih, "Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kau masih belum menguasai buku pedang Fana Yin Yang. Apakah niatmu sejak awal adalah menghancurkan serikat?
Keluhan macam apa yang kau miliki terhadap serikat? S menjawab tanpa ekspresi, yang bisa kukatakan adalah aku tidak berniat menghancurkan Union, dan aku juga tidak punya dendam terhadap Union. Apa yang kulakukan adalah demi kelangsungan hidupku, tidak lebih, tidak kurang. Dari kata-katamu, sepertinya seseorang menjebakmu untuk itu, dan dengan metode misteriusmu, akan salah jika tidak mempercayaimu. Namun, aku bisa merasakan kau sama sekali tidak merasa bersalah. Malah, kau tampak gembira. SMSC berkata dengan sedikit ketidakpastian. Mata S berbinar karena terkejut, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi datarnya sambil berkata, perasaanku tidak ada artinya. Jika kamu ingin menyingkirkanku, maka yang bisa kulakukan hanyalah membalas dendam, jadi tidak ada gunanya membahas hal-hal ini. Hah, kau benar-benar hebat. Apa kau masih berpikir portal itu terbuka dengan sendirinya karena token milikmu? Maaf mengecewakanmu, tapi sebenarnya, akulah yang membukanya setelah merasakan token milikmu. Kata SMSC dengan lugas. S tercengang karena dia tidak menyangka ini, dan ekspresinya berubah pucat, apakah ini semacam penjara? Itulah hal pertama yang terlintas di benaknya karena ini hanya bisa berarti pemimpin serikat mungkin sedang dalam perjalanan ke sini sekarang bersama semua orang itu. Jika ini jebakan, maka dia telah melompat ke dalamnya. Hahaha, aku suka ekspresimu saat ini, tapi sayangnya bagiku, aku tidak bisa membiarkanmu mati atau dipenjara oleh pengkhianat itu. SMSC berkata dengan dingin saat suaranya dipenuhi dengan kebencian ketika dia mengatakan pengkhianat. Namun, S tidak akan mempercayainya, jika kau berkata jujur, maka biarkan aku pergi. Hah, apa kau benar-benar ingin pergi? Baiklah, aku bisa mengirimmu kembali. Tapi ingat, jika kau memutuskan untuk pergi sekarang, seluruh serikat akan membuntutimu. Selain itu, kau tidak akan pernah bisa menjadi sang terpilih. Kata SMSC dengan tenang, dan sesaat kemudian, sebuah portal tiba-tiba terbuka tepat di depan S. S terkejut karena dia tidak menyangka semua ini. Dia bahkan mengira ini tipuan, tetapi dia tahu portal itu nyata. Sekarang, dia benar-benar mulai meragukan apakah SMSC benar-benar ingin membantunya atau ini jebakan lainnya. Namun, bagian terakhir tentang sang terpilih masih menggelitik minatnya, dan meskipun waspada, ia memutuskan untuk bertanya lebih lanjut, apakah kau benar-benar mengatakan kebenaran? Siapa pengkhianat ini? Pemimpin serikat, jika aku menduga. Tapi aku juga orang yang menghancurkan Union, jadi kau membantuku, dan bahkan memberiku posisi sang terpilih tidak masuk akal bagiku. Jadi, jangan tersinggung saat aku bilang sulit untuk mempercayaimu. Kejahatanmu memang jauh lebih berat daripada pengkhianat itu. Bukan saja tindakanmu menghujat Dewa Matahari dan Bulan, tetapi kau bahkan membunuh pelindung matahari, dan karena kau pula pelindung bulan dikorbankan. Sekarang, kalian telah menghancurkan Union, tanah suci yang diciptakan oleh Dewa Matahari dan Bulan. Bahkan ribuan kematian tidak akan cukup untuk menghukum kejahatan kalian yang jahat. Ucapan penuh kebencian itu. S tidak menyangkal semua itu karena dia tahu kerusakan yang ditimbulkannya tidak kecil, tetapi dia tidak menyesali semua itu, dan inilah maksudnya. Jadi, dia bertanya lagi, lalu mengapa? Karena aku. S terkejut ketika mendengar suara lain selain SMSC, dan suara ini jauh lebih kuat sehingga hanya dengan mendengarnya saja, dia merasa pikirannya seperti ditarik ke dalam kondisi seperti kesurupan. Namun, Ki surgawinya menjaga pikirannya tetap terkendali. Menjadi pucat, S langsung melihat ke arah monolit itu karena suara itu berasal dari sana, dan inti pedangnya mulai bergetar lebih hebat. Namun kata-kata berikutnya dari suara yang kuat itu membuat pikiran S kosong karena gentar, sungguh jiwa yang kuat yang kau miliki. Seperti yang diharapkan dari Pencuri Surga. Bab 864. Pencuri surga. Dua kata yang diucapkan dengan lembut itu bergema bagaikan guntur di benak S karena ia tidak pernah menyangka akan mendengarnya dari orang lain selain sistem. Mungkin itu sebabnya ia begitu terkejut, atau mungkin rahasia terbesarnya telah diketahui oleh suara misterius itu seolah-olah itu bukan apa-apa. S selalu berpikir bahwa tidak seorang pun akan dapat mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya dan status seperti apa yang dimilikinya. Namun kini,
Kenyataan itu melekat kuat dalam benaknya. Ia selalu memiliki pikiran aneh ini jauh di dalam hatinya, yang tidak pernah ia perhatikan, tetapi selalu ada di sana. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa dia bukanlah pencuri surga yang pertama. Ada orang lain seperti dia yang telah menempuh jalan yang sama seperti yang dia tempuh. Namun, berapa banyak orang sebelum dia, apa akhir mereka, dan bagaimana mereka menemui akhir mereka. Namun satu hal yang sangat jelas, karena dia adalah pencuri surga saat ini, orang yang ada di hadapannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini mungkin beban terbesar yang harus dipikul S. Risiko yang terlibat dalam jalan ini terlalu besar, dan satu langkah yang salah dan dia akan menjadi pencuri surga berikutnya yang mati dan lenyap dalam sejarah panjang. Namun kini, tiba-tiba saja ada yang menduga asal-usulnya, artinya orang-orang di luar sana sudah tahu tentang si pencuri surga atau setidak-tidaknya tentang para pendahulunya. Terlebih lagi, dengan cara sistem bekerja, simbol pencuri, oposisi terhadap surga, dan semua hal lainnya, cukup sulit untuk tetap bersikap rendah hati. Jadi, S seharusnya sudah menduga bahwa orang-orang mungkin tahu tentang pencuri surga. Hanya saja dia tidak siap, atau mungkin tidak akan pernah siap. Meskipun demikian, situasinya menjadi sangat rumit karenanya, dan sekarang dia tidak tahu apakah dia harus melakukan sesuatu untuk menyingkirkan orang yang telah menebak identitasnya ini atau mendengarkan apa yang harus dia katakan. Siapa pencuri surga? Kurasa kau salah mengira aku orang lain. S cepat-cepat menenangkan diri dan menyangkalnya dengan gamblang. Oh, aku yakin aku menemukan orang yang tepat. Tidak perlu menyangkalnya. Semua orang sepertiku tahu simbol burung hantu melambangkan pencuri surga. Itu melambangkan kaummu, dan bukan aku yang mengatakannya. Itu ada di setiap kisah legendaris tentang pencuri surga. Hanya saja saya tidak pernah menyangka akan melihat sendiri hal yang nyata dalam hidup yang panjang ini. Sungguh suatu kehormatan. Suara itu terdengar riang dan bersemangat. Ekspresi S menjadi lebih berat, dan dia menyalahkan sesuatu yang ada di balik semua ini, sistem, dasar bajingan. Setidaknya ganti simbol pencuri demi individualitas. Sekarang aku ketahuan. Meskipun demikian, betapapun marahnya dia tahu ini tidak dapat dihindari. Lebih jauh lagi, dia juga penasaran tentang sejarah pencuri surga dan legenda macam apa yang mereka miliki. Namun, kekhawatirannya yang terbesar adalah orang ini yang tampaknya mengetahui legenda tersebut, dan dia jelas telah mengawasinya, atau baru sekarang dia menyadarinya setelah pencuriannya baru-baru ini. Terlebih lagi, meskipun mereka tahu tentang Heaven's Theater, mereka seharusnya tidak tahu tentang sistem itu sama sekali. Bagaimanapun, sistem itu sebenarnya adalah penyebab sebenarnya di balik pembuatan Heaven's Theater. Kau boleh berpikir apapun yang kau mau. Sekarang, katakan padaku, siapa kau? S masih menahan diri untuk tidak mengakui bahwa dia adalah pencuri surga meskipun buktinya sudah cukup jelas, dia akan menyangkalnya. Oh, di mana sopan santunku? Aku hanyalah secercah tekad yang ditinggalkan tubuh asliku dalam ujian akhir ini. Aku adalah pendiri Serikat Pedang Matahari dan Bulan. Suara itu memperkenalkan dirinya. Mata S menyipit mendengar pernyataan ini. Kah kamu Dewa Matahari atau Dewa Bulan? Tidak ada dua dewa yang terpisah, tetapi Dewa Matahari dan Bulan adalah satu, dan itu aku, benar. Namun aku hanyalah seberkas keinginannya dan memiliki sebagian dari pengetahuannya yang tak terbatas, dan setelah memutuskan tujuanku, aku akan lenyap. Ekspresi S semakin tenggelam karena dia tidak pernah menyangka akan berbicara dengan dewa, dan dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan tekanan yang mengerikan dari suara itu dan bagaimana dia tahu tentang pencuri surga. Jika hanya sedikit saja keinginannya saja sudah menakutkan, bagaimana dengan tubuh aslinya? S tidak berani membayangkannya, dan mungkin itulah arti menjadi seorang dewa. Suara itu melanjutkan, aku telah mengamatimu sejak saat kau memasuki Union hari itu, tetapi harus kuakui, kau sama sekali tidak membuatnya mudah, dan kau dapat menghilang kapanpun kau mau. Awalnya aku terkejut dan bingung, tetapi aku tidak dapat mengganggu Union apapun yang terjadi, jadi aku mengamati. Lalu kau benar-benar kosong setelah memasuki alam rahasia matahari, dan hal berikutnya terjadi, alam itu hancur, dan kau menghilang. Namun kau muncul lagi,
dan kali ini kau menghancurkan alam rahasia bulan. Jantung Es berdebar kencang saat merasakan sedikit rasa dingin dalam suara itu. Ia merasa seperti berada di dasar danau es yang tak berbatas untuk sesaat. Saya tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih. Ekspresi tegang Es berubah kosong sesaat, dan dia merasa dia baru saja salah dengar, terima kasih. Oh, kau pasti bingung. Tapi sebenarnya, aku sangat senang kau menyingkirkan kedua idiot itu. Mereka seharusnya menjadi harta suci terakhir bagi siapapun yang berhasil melewati semua ujian dan kemudian mengikuti orang itu sebagai satu-satunya tuan mereka. Tetapi mereka tampaknya telah mengembangkan kesadaran setelah jangka waktu yang lama, dan mereka menguasai inti-inti independen dari alam rahasia. Jika aku tidak terjebak di sini, aku seharusnya memberi mereka pelajaran yang menyakitkan, tetapi aku sama tidak berdayanya seperti mereka karena mereka juga terikat oleh aturan. Tidak peduli seberapa keras mereka melawan, tidak ada yang dapat melawan pengaturan tubuh asliku, bahkan keinginannya sendiri. Es bisa merasakan kepahitan dalam suara itu, yang membuatnya terkejut. Kenapa dia menjelaskan semua itu kepadaku? Dia baru saja mengungkapkan hampir semua kelemahannya. Sepertinya dia secara terbuka mengakui bahwa dia tidak mengorek rahasiaku, atau dia memang tidak bisa. Meskipun itu hanya secercah keinginan, pengetahuanku di hadapannya hanyalah setitik debu. Pikir Es karena dia tidak berani mempercayai orang ini apapun yang terjadi. Pokoknya, orang-orang menyebalkan itu datang, dan mereka bersekongkol melawan SMSC, yang merupakan pengurus Union. Kalau saja aku tidak menggunakan semua kekuatanku yang terkumpul dan menyelamatkan intinya sebelum mereka menjebak wajahnya, dia pasti sudah tamat. Apa yang kau inginkan dariku? Es tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemberut tersembunyi di balik topengnya yang tenang. Es jelas tidak tertarik pada apapun selain meninggalkan tempat ini secepat mungkin, terutama setelah mengetahui siapa yang tinggal di sini dan identitasnya telah terungkap. Dengar, aku tahu kau tidak percaya padaku, dan seharusnya kau tidak percaya padaku karena aku juga tidak akan percaya. Jadi, aku akan terus terang padamu. Aku tahu kau mengincar rahasia tubuh asliku yang disembunyikan dan disegel di langit fana. Aku tidak punya ingatan apa itu, tapi aku tahu itu cukup penting untuk membuat tubuh asliku turun ke langit fana meskipun itu sama sekali mustahil. Dan setelah dia pergi, 531.000 tahun kemudian, sebuah anomali menghantam langit fana, yang sayangnya, hanya bisa kurasakan sesaat. Namun segera setelah anomali itu, aku kehilangan koneksi dengan tubuh asliku. Bab 865. Es terkejut dengan jumlah waktu yang sangat banyak yang baru saja disebutkan oleh suara itu dan juga apa yang ingin disiratkannya. Dia bisa merasakan ketegangan dan kekhawatiran dalam suara itu. Bisakah dewa mati? Dan harta karun yang dibicarakannya itu seharusnya menjadi rahasia surga. Es bertanya-tanya tetapi tidak berani menanyakannya dengan lantang. Itu terlalu mengherankan. Lebih jauh lagi, dia masih tidak yakin apakah apa yang didengarnya itu benar dan bukan sekadar cerita sedih yang menyesatkan. Tanpa menyadari pikiran Es, suara itu melanjutkan dengan muram. Ini hanya bisa berarti dua hal. Pertama, dia benar-benar mati atau dipenjara di suatu tempat di mana kemampuan ilahinya ditekan sepenuhnya. Apapun masalahnya, aku belum pernah berhubungan dengannya lagi sejak hari itu. Sekarang, seorang pencuri surga telah muncul di tempat seperti itu juga, dan kudengar pencuri surga hanya muncul di tempat-tempat dengan harta karun kelas dunia. Jadi, aku tahu kau mengincar harta karun yang sama yang disembunyikan tubuh asliku di sini. Dan itulah tujuanku juga. Aku akan membiarkanmu menjadi sang terpilih. Karena sang terpilih seharusnya menjadi penjaga harta karun itu, dan hanya dia yang boleh tahu tentang lokasi tersembunyinya. Mungkin tubuhku telah meramalkan nasib buruknya dan meninggalkan warisannya untuk sang terpilih, bahkan garis keturunannya yang saleh. Lebih jauh lagi, aku cukup yakin kau bukan satu-satunya orang yang mengincar harta karun itu. Pemimpin serikat, si pengkhianat, dia juga tahu tentang itu, yang berarti latar belakangnya juga tidak sesederhana itu. Seluruh keberadaannya adalah tipuan besar. Jika kau tidak muncul saat itu, mungkin sudah terlambat sebelum dia bisa mengendalikan seluruh serikat.
Tapi kau mengacaukan semuanya dengan menghancurkan 2 wilayah rahasia, dan pilihan terakhirnya adalah merebut SMSC. Namun, kau juga merampasnya. Jadi, sekarang dia akan mengejarmu dengan segala yang dimilikinya. Namun, aku tidak menaruh dendam padamu. Persatuan Langit Fana hanyalah cabang yang dibangun untuk melindungi harta karun rahasia. Namun tubuh utamaku masih meninggalkan garis keturunan dan warisannya di tempat ini, yang berarti dia telah merasakan sesuatu yang salah atau membahayakan hidupnya. Jadi, yang kuminta darimu adalah menemukan seseorang untuk mewarisi warisan dan garis keturunan itu, lalu menjadikan orang itu sebagai pengikutmu. Hanya itu yang kuinginkan darimu. Suara itu menyatakan dengan ketulusan yang jelas. Es terkejut dengan permintaan tak terduga ini. Ia menduga suara itu akan meminta sesuatu yang berlebihan atau menyuruhnya melakukan sesuatu. Namun, yang dimintanya hanyalah agar ia menemukan penerus warisan dan garis keturunan Dewa Matahari dan Bulan. Dia mengatakan bahwa persatuan ini hanyalah cabang, artinya yang asli berada di surga lain, dan Dewa Matahari dan Bulan pastilah makhluk kuat yang mampu merasakan bencana seperti itu dan meninggalkan warisannya. Selain itu, dia cukup kuat untuk mendapatkan rahasia surga, dan orang-orang mungkin mengejarnya karena alasan itu. Tapi mengapa dia meninggalkannya di tempat ini dan tidak menggunakannya sendiri? Terlalu membingungkan. Tetapi aku masih belum tahu apakah itu benar atau hanya tipuan. Akan tetapi, jika ternyata itu benar, maka aku tidak bisa membiarkan sembarang orang mendapatkan warisan itu. Aku perlu memastikannya sebelum aku membuat keputusan. Rahasia surga lebih penting, dan jika aku bisa mendapatkannya, aku akan menangani misi pencuri surga sekaligus. Bagi Es, kesempatan ini terlalu menggoda untuk dilewatkan begitu saja, dan dia juga tidak akan kehilangan apapun. Selain itu, karena suara itu tahu siapa dia, seharusnya dia juga tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengelabui pencuri surga. Atau mungkin ini juga alasan mengapa dia tidak ingin mempermainkan sesuatu. Namun, Es masih punya satu keraguan lagi yang perlu dijawabnya. Kau bisa saja meminta orang lain, tapi kenapa meminta pencuri sepertiku dari sekian banyak orang? Kau bahkan bisa memilih siapa saja di Union untuk warisan ini. Aku yakin ada banyak pilihan, jadi kenapa harus menunggu bertahun-tahun, dan kenapa membiarkan penerusmu menjadi pengikutku? Kau masih belum tahu kalau aku adalah pencuri surga. Lagi pula, kalau kau tahu tentang pemimpin Union, kenapa kau tidak bertindak sebelumnya? Anggap saja itu hanya pandangan sempit dan kesombonganku. Sejujurnya, meskipun aku hanya sebuah wasiat, aku tetaplah aku, jadi aku ingin penerusku menjadi yang terbaik, dan tidak ada seorang pun yang cukup memenuhi syarat di langit fana ini. Ya, kecuali, tentu saja, kamu. Bahkan jika kamu bukan pencuri surga, aku masih bisa mengatakan kamu sudah memiliki garis keturunan yang sama baiknya denganku, tetapi rasanya agak tertekan. Tapi aku tahu lebih baik daripada mengorek-ngorek. Aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa muncul di tempat ini, tetapi aku lebih suka mempercayaimu dengan motif yang jelas daripada mempercayai mereka yang punya tipu daya. Lebih jauh lagi, aku akan melampaui batas jika aku menyuruhmu untuk berhenti menjadi pencuri surga karena itu adalah jalan yang kau pilih. Dan aku tidak bisa ikut campur dengan Union karena aku terikat dengan tempat ini. Selain itu, aku punya firasat bahwa kau bukanlah pilihan yang buruk untuk membimbing penerusku di jalan kesuksesan. Jadi, bagaimana menurutmu? Suara itu bertanya dengan ramah. Es benar-benar terdiam saat ini. Dia tidak tahu apakah ada yang salah dengan suara ini karena suara itu terlalu mempercayainya. Lebih jauh lagi, dia terkejut mendengar tentang garis keturunannya yang tersegel dari suara itu. Garis keturunanku sama baiknya dengan dia. Lalu apa asal-usulku, dan mengapa aku ditelantarkan dengan garis keturunan yang tersegel? Secercah kemarahan melintas di mata Es karena ini adalah titik sakit di hatinya, dan dia juga tidak ingin membicarakannya. Hal lainnya adalah dia bisa tahu bahwa orang ini sangat serius ingin menjadikan penggantinya sebagai pengikutnya, yang bahkan lebih aneh lagi. Apa yang kamu sembunyikan? Mata Es menyipit penuh selidik karena banyaknya celah dalam cerita suara itu. Namun tawaran ini terlalu bagus untuk ditolaknya, dan dia tidak kehilangan apapun.
Dia bahkan tidak perlu menepati janjinya begitu dia mendapatkan Heaven's Secret. Dia akan segera pergi. Baiklah, aku setuju dengan usulanmu. S mengangguk setuju tanpa ekspresi. Bagus. Aku tahu kau akan mengerti keadaanku. Suara itu berkata dengan rasa terima kasih sebelum berubah serius. Karena kau setuju, maka jangan buang waktu lagi. Kau masih harus lulus ujian akhir ini sebelum kau bisa menjadi sang terpilih, dan lokasi rahasia itu akan terungkap kepadamu. Kau lihat monolit itu. Namanya monolit pedang matahari dan bulan. Sensasi tajam yang kau alami saat melihatnya adalah jejak niat pedang matahari dan bulan yang tertinggal dari tubuh asliku. Dalam ujian akhir untuk membuktikan kualifikasimu, kau perlu memahami niat pedang matahari dan bulan di monolit itu lalu menggunakan niat pedang yang sama untuk menghancurkannya. Bab 866. S mengerutkan kening di balik topengnya saat dia melihat Monolith of Sun and Moon Sword, jadi itu sebabnya aku merasa tidak nyaman. Tapi, mengapa inti pedangku bereaksi begitu berbeda? Apakah niat pedang matahari dan bulan itu membangkitkan mereka? S agak bingung, inti pedangnya jauh dari kata biasa, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja karena dia tidak memahaminya. Karena sekarang dia tahu apa monolit itu dan inti pedangnya bereaksi aneh, dia akan segera mengetahuinya. Namun, dia tidak bisa mempercayai suara yang mengaku sebagai kehendak dewa matahari dan bulan. Ini bisa jadi jebakan apapun, sejauh pengetahuannya. Jadi, pertama-tama, S perlu melihat persyaratan misi pencuri surga berikutnya, dan baru setelah itu dia akan melakukan langkah selanjutnya. Aku mengerti, tapi pertama-tama, aku butuh privasi untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah berlari begitu lama, kata S tanpa ekspresi. Tentu saja, kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Ini adalah satu-satunya tempat yang hanya bisa dimasuki oleh pewaris serikat. Saat kau sudah pulih sepenuhnya, kau boleh memulai latihanmu, dan aku akan berusaha sebaik mungkin membimbingmu. Suara itu menjawab. S mengangguk, terima kasih atas bantuanmu. Tidak perlu, kita saling membantu. S kemudian langsung mengeluarkan grade 8 dan mengaktifkan fungsi penyembunyiannya sebelum menggunakan yang lain. Kemudian, ia menggunakan kemampuan topengnya sehingga tidak ada yang bisa mengawasinya. Namun ia masih belum yakin apakah ini berhasil. Akan tetapi, dia tidak punya cara lain karena ini juga cukup penting, jadi setelah bersiap, ki pembongkaran mengalir keluar dari tangannya dan mulai menyelimuti tubuhnya. Ketika S dikelilingi oleh kegelapan total, dia akhirnya membuka panel misi. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius, 1, segel rahasia. Selesai. Hadiah, 2x. 1. 100 juta poin pencuri. 2. Pil insight tingkat lanjut, 5. Deskripsi, langsung meningkatkan semua keterampilan, seni, keterampilan rahasia, dan kemahiran seni rahasia hingga sempurna. Langsung meningkatkan keterampilan dasar hukum 1 level. Catatan, tidak akan berhasil pada teknik budidaya. Klaim nanti. 3. Pil Epifani kelas menengah, 2. Deskripsi, konsumen akan mengalami Epifani selama 6 jam. Klaim nanti. 4. Dasar-dasar pembuatan arai kelas 4 hingga kelas 6. Klaim nanti. 5. Batasan jimat surgawi, pelarian hebat kelas 8. Gunakan, 3 kali. Efek, Anda dapat menggunakan jimat batas ini untuk melarikan diri ke tempat manapun yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, tidak peduli jarak atau batasannya. Catatan, hanya efektif di bawah langit fana. Klaim nanti. 6. Batasi jimat surgawi, perampokan Earmark kelas 9. Gunakan, 3 kali. Efek, Anda dapat mencuri satu barang dari target selama Anda mengetahui lokasi pastinya. Catatan, target harus berada dalam jangkauan Thief Sense untuk menggunakan jimat ini. Klaim nanti. Tanda hubung. Sesuai dengan perintah 6 dari misi pencuri surga, satu item baru telah ditambahkan ke toko sistem. Silakan buka toko untuk memeriksa. Sama dengan. S tidak percaya setelah melihat semua hadiah menjijikkan dari misi pertama, dan jantungnya berdebar kencang saat dia memastikan matanya tidak mempermainkannya.
Saya tidak hanya mendapatkan 5 pil wawasan tingkat lanjut, saya bahkan berhasil mendapatkan 2 pil pencerahan tingkat menengah. Saya menggunakan versi tingkat rendah untuk membuat inti pedang. Saya tidak berani membayangkan apa yang dapat saya lakukan dengan versi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk 2 jimat terbatas terakhir, mereka sama sekali tidak kalah dengan pil-pil itu. Dengan mereka, aku tidak hanya bisa melarikan diri kemanapun, tetapi aku bahkan bisa mencuri apapun dari siapapun. S langsung memikirkan 2 bola elemen yang tersisa. Dia langsung ingin kembali dan mencurinya dengan menggunakan jimat pencuri Airmark. Namun dia tahu tidak ada gunanya terburu-buru, aku akan membiarkan kalian menjaganya dengan aman sebelum aku mengambilnya. Lebih jauh lagi, dia juga mendapat buku panduan berikutnya tentang dasar-dasar pembuatan susunan yang seharusnya berisi 99 kombinasi tengah dari 99 susunan surgawi tengah, dan itu pasti sangat membantunya. Tanpa ragu, S membuka toko sistemnya untuk melihat hadiah terakhir yang unik untuk misi pencuri surga. Sama dengan toko sistem, buku keterampilan yang tersedia. Teknik budidaya yang tersedia, senjata yang tersedia, pil tersedia, baru, sama dengan sesuatu yang berhubungan dengan alkimia. S terkejut melihat bagian pil yang bersinar, yang berarti item baru itu adalah item yang berhubungan dengan alkimia. Jadi dia membukanya. Sama dengan toko sistem, pil yang tersedia, pil penyembuhan kelas 5. Harga, 50.000 TP, per pil. Tanda hubung. Pil pemulihan ki surga kelas 5. Harga, 10.000 TP, per pil. Tanda hubung. Ramuan kegelapan tingkat. Deskripsi, masuki kegelapan untuk mengalami kegelapan. 1 pil tersedia. Harga, 50 juta poin pencuri. Sama dengan. S mengerutkan kening saat melihat deskripsi ramuan kegelapan yang ambigu, belum lagi harganya yang mencapai 50 juta TP. Ini seharusnya menjadi barang termahal yang pernah dilihatnya di toko sistem. Sistem? Apa efek ramuan ini dan mengapa tingkatannya disembunyikan? Apakah tingkatannya lebih tinggi dari langit fana? S harus bertanya kepada sistem karena dia jelas tidak akan mengabaikan barang semahal itu, terutama saat dia tidak bisa membaca tingkatannya. Informasi yang dapat diungkapkan telah diungkapkan di hadapan tuan rumah, sisanya terserah Anda untuk mencari tahu sendiri. S menyipitkan matanya dan tidak lagi mendesak masalah itu karena sistem itu jelas tidak akan memberi tahu apapun kepadanya. Baiklah, aku akan lihat setelah aku membelinya. Tapi pertama-tama, aku butuh kerahasiaan mutlak, mari kita lihat misinya sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Mata S bersinar tajam saat dia membuka misi berikutnya setelah mengklaim semua hadiah. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius 2 terkunci, tidak diketahui. Prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius ini. 1. Alam ke-6 dalam perkawinan dan jiwa. Status, tidak lengkap. 2. Pencuri surga pembongkar peringkat, kelas 6. Status, tidak lengkap. 3. Setidaknya 49,99% penguasaan hukum elemen, Despair, Lightning, dan Wind. Status, tidak lengkap. Waktu untuk menyelesaikan prasyarat, 6 tahun. Hukuman, kematian. Catatan, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan prasyarat. Sama dengan. Ekspresi gembira S berubah pucat saat dia melihat prasyarat ketiga. Ini akan merepotkan. Bab 867. S mengamati periode waktu 6 tahun itu dengan saksama. Apakah ini cukup untuk membuat 3 hukum menjadi 49,99%? Semua hukum ini adalah elemen bawaan saya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggunakan hadiah saya dengan benar. Tetapi yang terpenting, aku harus menerobos ke alam manifestasi jiwa dan menaikkan peringkat Heaven's Stealer di Smanler. Tetapi aku butuh lokasi di mana aku bisa bersantai dan bebas dari kekhawatiran, dan tempat ini jelas bukan tempat seperti itu. Selain itu, jika hukuman surgawi diaktifkan,
seluruh tempat ini mungkin akan dirobohkan, dan aku akan terkena Union. S merenung dengan ekspresi muram. Ia tahu ia berada dalam situasi yang sangat sulit, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan jimat batas yang baru diperolehnya, Great Escape. Namun, ia hanya memiliki 3 kegunaan, jadi ia ingin melihat apakah ia bisa keluar dari situasi ini sendiri sebelum menggunakannya. Namun dengan kartu truf ini di tangannya, ia tidak lagi khawatir untuk melarikan diri jika keadaan memburuk. Pada saat ini, S berhenti menggunakan dismantle key dan kemudian berpura-pura pulih selama 1 jam sebelum dia menonaktifkan formasi dan muncul kembali dalam hamparan putih yang luas. Apakah kamu siap? Kali ini suara dingin SMSC yang terdengar. Di mana senior? Tanya S dengan penuh perhatian. SMSC menjawab dengan dingin, tuanku telah membuang terlalu banyak energi untukmu. Jadi dia sedang beristirahat. Kamu telah mempelajari apa yang seharusnya dilakukan, jadi tidak perlu mengganggu tuanku. Aku akan menjadi instrukturmu sampai kamu mencapai titik di mana kamu tidak membutuhkanku lagi, dan baru setelah itu tuanku akan menggantikanku. S tidak menganggap penjelasan ini tidak masuk akal, tetapi ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa SMSC membencinya sampai ke akar-akarnya. Namun, ia akan membantunya, yang berarti suara itu mengaku sebagai kehendak matahari, dan Dewa Bulan memiliki otoritas absolut atas SMSC karena ia adalah anjing Union yang setia. Kau bilang yang perlu kulakukan hanyalah menghancurkan monolit itu untuk mendapatkan warisan dari Union dan menjadi yang terpilih, benar. Tapi apakah wajib untuk menghancurkannya dengan Sun and Moon Sword Intent? S bertanya tanpa ekspresi. Berani sekali. Apa kau pikir kau punya apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan seberkas niat pedang matahari dan bulan yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan Bulan? Kecuali kau punya niat pedang yang lebih hebat, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan goresan sedikit pun padanya. Saya sarankan Anda mengesampingkan kesombongan Anda dan menggunakan kesempatan ini untuk belajar. Anda tidak tahu betapa terhormatnya bisa merasakan Sun and Moon Sword Intent, apalagi memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. SMSC membantah dengan nada meremehkan. Bibir S sedikit melengkung di balik topengnya sebelum berkata, kenapa kau begitu marah? Aku hanya penasaran. Aku tahu kau membenciku, tapi sekarang kita harus mengesampingkan dendam kita dan bekerja sama demi masa depan kita yang cerah. Kalau kau sudah selesai bicara omong kosong, mari kita mulai. SMSC tidak membalas topik itu seolah-olah dia terlalu marah bahkan untuk mendengar apa yang baru saja dikatakan S. S tidak peduli saat dia berjalan menuju monolit hitam itu. Saat dia semakin dekat, semakin tajam niat yang bisa dia rasakan dan semakin bersemangat inti pedangnya karena semakin sulit untuk mengendalikannya. Namun, S mencoba menahannya hingga ia cukup dekat untuk menguji salah satu dari 2 hal. Saat berjalan, ia merasa monolit itu sudah dekat, tetapi ia salah besar karena terlalu jauh, tetapi tampak dekat, seperti ilusi. Pada saat ini, SMSC akhirnya berbicara, awalnya, niat pedang ini dimaksudkan untuk dipahami oleh pewaris yang telah mempelajari buku pedang Fana Yin yang hingga alam ke-6 dan mengembangkan niat pedang Yin dan Yang. Karena niat pedang matahari dan bulan berasal dari niat pedang Yin dan Yang. Namun, Anda mengolah beberapa hukum lain, dan niat pedang Anda juga dari elemen lain. Jadi, kamu harus belajar dari awal. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah SWOT intent dan elemen adalah 2 perangkat hukum yang berbeda. Intent senjata seperti halaman kosong, dan warna yang kamu isi adalah elemennya. Itu hanya bergantung pada kapasitasmu sendiri tentang berapa banyak warna yang dapat kau isi di kertas kosong itu. Lebih jauh lagi, niat senjata pada dasarnya adalah niat membunuh karena senjata itu dibuat untuk membunuh, dan kau hanya dapat menyebutnya sebagai niat pedang elemen ketika kau belajar memancarkan niat membunuh dari elemenmu atau elemen apapun, sebagai fakta. Ini bagian kedua, bagaimana menemukan niat membunuh suatu elemen. Yang bisa kukatakan adalah ini, semua yang ada di bawah langit dan bumi bisa membunuh asalkan mereka punya keinginan untuk hidup. Ini adalah dogma utama yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan Bulan, dan hanya dengan memahaminya Anda akan dapat memasukkan elemen apapun ke dalam niat pedang Anda dengan bebas. Hanya dengan mempelajari cara menggunakannya bersama-sama,
kita dapat menyebut niat pedang sebagai niat pedang elemen dan bahkan menggabungkannya bersama-sama, menciptakan niat pedang yang lebih unggul seperti niat pedang matahari dan bulan. S tercengang dengan pengetahuan ini karena sebelumnya tak seorang pun memberitahunya tentang prinsip niat pedang elemen, apalagi keduanya dapat digabungkan. Semua hal bisa membunuh di bawah langit dan bumi selama mereka memiliki keinginan untuk hidup. Pada akhirnya, semua itu tergantung pada niat membunuh, keinginan untuk membunuh. Sejauh ini aku tahu, tetapi bagaimana aku menemukan keinginan untuk membunuh dari suatu elemen? Tidak, aku seharusnya tahu ini karena aku telah membangkitkan niat pedang bayangan. Bagaimana aku menemukan keinginan membunuh dari bayangan? S mendapati dirinya hampir memahami sesuatu, dan kemudian tiba-tiba, S melihat monolit itu, dan pupil matanya membesar. Pada saat itu, dia tidak lagi merasakan sensasi tajam setiap kali dia memandangnya, sebaliknya, dia merasakan suatu pemikiran aneh dari monolit itu, dan pada saat inilah inti pedangnya tiba-tiba melepaskan niat pedangnya sendiri ketika S jatuh ke dalam keadaan seperti kesurupan sementara matanya terpaku pada monolit itu. Aura ini, suara SMSC yang tercengang terdengar tak percaya saat S tiba-tiba mulai memancarkan kabut hitam pekat dari tubuhnya seperti api hitam, dan kabut itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh ajaib, dia akan mencapai alam penguasaan hukum elemen tingkat menengah pedang, dan dia jelas belum mencapai alam kompresi hukum. Suara itu terdengar saat ini, penuh dengan keterkejutan. Apakah itu mungkin? Suara SMSC terdengar tidak percaya. Apapun bisa terjadi jika ada pencuri surga yang terlibat di dalamnya. Bahkan dengan pengetahuanku, aku tidak tahu niat pedang unik macam apa yang dia pahami. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa itu sama sekali tidak kalah dengan niat pedang matahari dan bulan di monolit itu. Lebih jauh lagi, niat pedang matahari dan bulan, meskipun hanya membawa 0,001% dari kekuatan sebenarnya, mulai tunduk padanya, dan itu hanya dapat terjadi ketika niat pedang unik yang unggul menunjukkan kehadirannya. Dapatkah kau percaya bahwa seorang manusia yang masih mengembangkan niat pedang uniknya memiliki niat pedang unik yang telah berkembang sepenuhnya untuk tunduk sampai pada titik di mana ia mulai melahapnya dengan sukarela? Suara itu terdengar penuh dengan emosi. Tetapi bagaimana dia melakukannya? Suara SMSC sekarang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar mempercayai setiap kata dari suara ini. Suara itu terkekeh mengejek diri sendiri. Itu karena dia adalah pencuri surga. Satu hal yang perlu kamu pahami tentang pencuri surga adalah dia bisa mencuri seluruh keberadaanmu. Dan kamu bahkan tidak akan tahu sampai kamu menjadi bagian dari koleksi harta karunnya. Bab 868. Bagaimana dengan rencana penjarahan provinsi? Tanya seorang wanita bertopeng berjubah gelap yang duduk di singgasana. Berdiri di depan wanita yang mengesankan ini, mengenakan gaun putih, iblis wanita yang memikat dengan wajah oval, kulit putih pucat, mata ungu yang cerdas, dan rambut ungu panjang. Dia menjawab dengan hormat, kami siap bergerak atas perintah Anda, Nyonya. Di balik topeng itu, dua mata ular yang penuh dengan kelicikan berkilauan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Aku memintamu untuk mengumpulkan informasi. Aku akan pergi sendiri. Ekspresi iblis wanita itu berubah, dan matanya terbelalak kaget, sendirian. Nona, itu terlalu berbahaya. Wanita di singgasana itu tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan ke arah iblis wanita itu sambil memamerkan sosoknya yang seperti dunia lain. Dia berhenti tepat di depannya, dan dia meletakkan sosok rampingnya di bawah dagu iblis wanita yang tersipu itu saat napasnya semakin cepat. Alia, apakah kamu meragukan kemampuanku? Tanyanya dengan nada bercanda. Alia mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar, tetapi tatapan matanya penuh hormat saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Kau baru saja kembali setelah bertahun-tahun. Aku ingin berbagi bebanmu. Bebanku. Wanita itu terkekeh geli, Alia kecilku, aku sudah tidak punya beban lagi. Aku hanya mencari untung dengan menggunakan pisau pinjaman. Alia menggigit bibirnya sambil berkata, kau telah mengubah Nona. Ini semua karena pencuri itu. Hahaha,
Suara tawa merdu terdengar dari wanita bertopeng itu saat dia menjawab dengan penuh kegembiraan. Kurasa kau benar. Aneh sekali, tahu. Kupikir aku akan menjadi seperti jiwa yang bebas begitu aku meninggalkan bayangannya. Namun, sekarang aku ingin membuktikan diriku padanya. Pencuri licik itu benar-benar sulit disingkirkan. Tapi aku tidak akan membiarkan dia melakukan ini padaku. Karena bajingan itu suka ketenaran, aku akan menjadi lebih terkenal darinya, dan langkah pertama adalah menciptakan legenda yang bahkan lebih hebat darinya, dan tempat apa yang lebih baik untuk memulai daripada benua iblis. Wanita itu tertawa dengan geram dan penuh niat membunuh, seakan-akan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya dan semua emosi aneh itu ditujukan hanya kepada satu orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhirnya aku kembali. Di pesisir barat negeri iblis kerajaan, sebuah kapal kecil berlabuh, dan seorang iblis wanita bertopeng dengan jubah compang camping berjalan keluar sambil berteriak dengan emosi dan kelegaan yang mendalam. Siapa kau? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Beberapa iblis angkatan laut kerajaan yang kuat dengan cepat mengepung iblis wanita bertopeng itu sambil melepaskan aura mereka. Mereka semua terkejut karena tempat ini hanya diketahui oleh beberapa orang atas karena merupakan tempat terdekat dengan wilayah iblis kekaisaran. Jadi, kemunculan orang luar merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan. Kau tidak mengenali pemilikmu, kata iblis wanita itu dengan dingin sambil melepaskan tudung jubahnya. Dan sebuah topeng yang dikenal luas di negara iblis kerajaan pun muncul. Ekspresi para iblis menjadi pucat sebelum mata mereka berkilauan dengan kekejaman saat mereka saling memandang dengan penuh arti. Beranikah kau menyamar sebagai anggota keluarga iblis kekaisaran? Menyerahlah dengan damai, atau kami akan terpaksa mematahkan anggota tubuhmu. Kurasa kalian juga setia pada saudaraku yang durhaka, iya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini karena kalian harus percaya pada pesanku kepada saudaraku tersayang. Katakan padanya bahwa saudara perempuannya telah kembali, dan aku akan membalasnya sepenuhnya atas apa yang telah dilakukannya. Dan juga beritahu dia bahwa ayah dan leluhur masih hidup dan mereka sangat senang dengan pemberontakan dan perampas tahta kekaisarannya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan semua orang idiot yang membantunya. Aku tidak sabar untuk melihat kepala mereka ditusuk dengan tombak. Leona tertawa gelap saat suaranya dipenuhi dengan haus darah, yang membuat para iblis itu merinding. Sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya gelap tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan sesaat kemudian pikiran mereka menjadi kosong. Leona melihat para iblis yang tak sadarkan diri itu jatuh dan mencibir. Aku punya banyak debut yang harus dikumpulkan, dan aku akan mulai denganmu, saudaraku tersayang. Karena kau mencoba membunuh adikmu tersayang alih-alih menyelamatkannya, aku akan membalas budi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di benua semua iblis, di wilayah klan iblis hantu, klan iblis peringkat keempat di antara 10 klan iblis penguasa. Tempat ini dikelilingi kabut tebal sepanjang tahun, dan sangat sulit untuk bernavigasi di tempat ini tanpa bimbingan dari Ghost Devil. Selain itu, tempat ini sangat mematikan karena dipenuhi dengan binatang iblis yang ganas dan jebakan. Bahkan anggota tingkat tinggi dari 9 klan lainnya tidak akan berani memasuki tempat ini. Di wilayah tengah klan setan hantu terdapat sebuah kota besar yang disebut kota setan hantu. Kota ini merupakan markas besar klan setan hantu, tempat tinggal garis keturunan utama klan setan hantu. Pada saat ini tengah berlangsung pertemuan antara ketua klan dan tetua klan. Klan setan hantu memiliki ciri-ciri yang berbeda dari setan lainnya. Sulit untuk membedakan siapa mereka karena mereka semua tampak sama. Mereka memiliki wajah hantu yang kosong, dan mereka semua mengenakan jubah gelap. Satu-satunya perbedaan adalah pola aneh di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang eksentrik yang tidak peduli dengan klan iblis lainnya dan menyukai kesendirian, dan tidak ada seorang pun yang memprovokasi mereka. Karena orang-orang ini seperti sarang tawon, jika terprovokasi, mereka akan menggunakan kekuatan penuh untuk membalas dendam, dan itulah yang membuat mereka berbahaya. Jadi pertemuan ini sangat jarang terjadi, dan pertemuan semacam ini hanya terjadi ketika ada yang memprovokasi. Pada saat ini, iblis berwajah hantu yang duduk di posisi kepala berpakaian berkata dengan suaranya yang menakutkan saat udara suram mengelilinginya, berita telah tiba.
Seseorang telah membunuh anggota tingkat atas klan iblis sebelum merampok rumah mereka. Lebih dari 228 tetua tingkat tinggi dari klan tulang, beracun, petir, onyx, dan bayangan telah terbunuh dalam 3 tahun terakhir ini. Pembunuh itu tidak pernah tinggal di satu tempat karena ia langsung menghilang begitu selesai membunuh targetnya. Yang kita tahu hanyalah namanya, yang ditinggalkannya di setiap pembunuhan yang berhasil. Ledakan. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka dengan keras pada saat ini, mengganggu pidato ketua klan, dan semua tetua menatap penyusup itu dengan tatapan membunuh. Setan hantu lain berdiri di sana sambil gemetar. Kepala berpakaian itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, "Ada apa, istriku?" Suara renyah terdengar dari wajah hantu iblis yang dipenuhi dengan kepanikan dan kebencian, "Putra sulung kita telah dibunuh." Ada batu ki yang ditinggalkan oleh pembunuh itu, dan diukir dengan sebuah nama, pembunuh pencuri langit. Bab 869. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak benua persatuan muncul di dunia langit emas dan bergabung dengan jajaran 10 benua, menjadikannya 11. Bukan hanya 10 balapan teratas yang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba benua baru ini, tetapi kejutan terbesar datang beberapa hari yang lalu ketika 4 balapan teratas mengumumkan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Para iblis, setan, pemburu, dan manusia mengumumkan penyatuan ras mereka dengan persatuan pedang matahari dan bulan, menjadikannya kekuatan terkuat yang pernah ada sejak zaman kuno. Sekarang, semua orang menyebut benua persatuan sebagai benua tengah. Berita ini benar-benar mengejutkan ke-6 ras yang tersisa. Dan ini adalah akhir dari semuanya. Segera setelah itu, utusan dari Union mulai mengunjungi ke-6 benua yang tersisa. Dengan demikian, satu demi satu, benua-benua itu juga mengumumkan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Union. Dalam waktu 1 bulan, seluruh 10 benua kini bersatu di bawah naungan Uni. Sistem kekuatan baru Uni diperkenalkan kepada publik, dan kini semua orang menjadi anggota Uni. Mereka yang memiliki wewenang dan kekuasaan diberi jabatan-jabatan serikat yang tinggi, dan struktur kekuasaan serikat tumbuh secara drastis dan berubah-ubah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak seorang pun menyangka akan terjadi. Serikat mengeluarkan perintah pencarian tertinggi terhadap pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit, dan siapapun yang terkait dengannya. Lebih jauh, siapapun yang mendukung pencurian dijatuhi hukuman mati langsung. Akibatnya, perburuan terhadapnya di seluruh dunia dimulai karena imbalannya terlalu menarik untuk diabaikan semua orang. Akan tetapi, terlepas dari upaya seluruh dunia, tidak ada jejak pencuri yang sulit ditangkap itu dimanapun. Simbolnya tidak pernah muncul dimanapun selama berabad-abad. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Namun, bukan berarti orang lain yang mengikuti jejaknya selamat. Banyak orang yang mengidolakan sang pencuri langit terbunuh atau ditangkap dan menjadi sasaran penyiksaan. Namun, 6 orang itu bersinar lebih terang daripada yang lain dan menjadi terkenal. Orang-orang bahkan mulai memanggil mereka pencuri yang berani. Mereka sama liciknya dengan pencuri langit yang terkenal, dan mereka semua tidak pernah meninggalkan jejak apapun setelah pencurian itu, kecuali nama dan simbol pencuri mereka. Lebih jauh lagi, meskipun Union terus mengejar tanpa henti, mereka selalu berhasil menghindarinya, membuat reputasi Union menjadi buruk. Bahkan ada peringkat ke-6-nya berdasarkan berapa banyak pencurian yang telah mereka lakukan dan tingkat kesulitannya. Yang pertama adalah pencuri yang aktif di benua semua iblis, dan tidak seorang pun tahu apakah dia sebenarnya pencuri atau pembunuh karena pencapaian terbesarnya hingga hari ini adalah membunuh kepala klan-klan iblis keji sebelum merampok bersih seluruh perbendaharaan klan, si pencuri Skyfall Assassin. Yang kedua adalah pencuri dari benua iblis yang maha kuasa, dan juga tempat di mana pencuri langit telah aktif paling lama, dan pencapaian terbesarnya adalah pencurian di wilayah kekuasaan setiap Raja Iblis, kejahatan yang maha tahu. Orang ketiga berasal dari benua angin biru, pencuri mimpi buruk, dan pencapaian terbesarnya adalah pencurian sekte mimpi buruk kegelapan, karena tidak meninggalkan apapun, mencuri setiap batu ki. Yang keempat sebenarnya aktif di benua tengah, pencuri pedang. Yang kelima dari konten binatang, si tikus licik. Yang keenam adalah pencuri yang aktif di benua darah, si jahat yang melihat segalanya.
6 orang ini berada di urutan teratas daftar orang yang dicari setelah Skystealer, karena mereka dianggap memiliki hubungan dengannya. Namun masih belum jelas, terutama apakah mereka tidak tertangkap. Namun mereka terlalu licik untuk tertangkap, hal ini membuat Union mengerahkan lebih banyak upaya terhadap mereka daripada Skystealer. Pada saat ini, konten utama, tempat itu, telah mengalami perubahan drastis. Di padang terbuka tempat gunung matahari dan bulan dulu berada, kini ada lingkaran bangunan, dan di tengah-tengah tempat ini terdapat istana emas yang megah. Istana ini dinamakan Istana Penguasa Persatuan karena penguasa persatuan tinggal di sana, dan hanya mereka yang memiliki posisi sangat tinggi di persatuan yang dapat memasuki tempat ini. Namun, pertemuan dengan penguasa persatuan tetap mustahil, dan hanya segelintir orang yang pernah melihatnya. Masalah-masalah sehari-hari serikat biasanya ditangani oleh wakil bangsawan, dan mereka juga tidak bisa dianggap enteng. Di aula yang luas, pemimpin serikat, atau sekarang Tuan Serikat, duduk mengelilingi meja bundar. Ada 14 orang lain yang duduk di sekelilingnya. Ekspresi leluhur iblis Edward tampak marah saat dia mengatakan sesuatu dengan penuh niat membunuh. Kita telah menjadi bahan tertawaan karena bajingan pencuri itu. Kita ingin menangkap pencuri yang penuh kebencian itu, tetapi kita bahkan tidak dapat menangkap penirunya. Benar-benar konyol. Ekspresi leluhur iblis Albert menjadi gelap gulita saat dia mendukung Edward. Jika ini terus berlanjut, tatanan baru kita tidak akan bertahan lama. Hehe, sekarang, siapa yang bisa menduga bahwa dari semua ancaman di dunia, kita menghadapi ancaman pencuri yang muncul. Aku tidak tahu apakah aku terjebak begitu lama sehingga dunia ini mengalami kemunduran atau pencuri saat ini terlalu kuat. Salah satu dari 10 jiwa, iblis, yang sekarang memiliki tubuh, mencibir. Namanya Brian. Bagaimana kalau senior Brian mencobanya sendiri? Leluhur darah Margaret mengejek dengan nada main-main. Brian tersenyum dingin, memperlihatkan taring-taringnya yang mengerikan, dan berkata dengan nada mengejek, "Anak muda, aku ingin melakukannya, tetapi satu-satunya penguasa kita tidak mengizinkanku." Akhirnya, penguasa serikat berbicara dengan ekspresi serius, "Aku tahu kalian semua marah dengan kurangnya tanggapanku. Namun, kita tidak bisa bertindak begitu tiba-tiba sampai masih belum jelas siapa di antara mereka yang terhubung dengan pencuri yang licik itu. Ini baru permulaan penyatuan dunia. Kita harus fokus pada penguatan fondasi kita terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Jika kita menguasai dunia, kita dapat dengan mudah menangkap pencuri itu kapanpun kita mau. Sekarang, biarkan mereka bersenang-senang, dan begitu mereka mabuk kekuasaan dan kesuksesan, kita tinggal membangunkan mereka dengan kekerasan dan mengambil kembali semua yang telah mereka ambil. Jangan lupa target kita tetaplah pencuri langit, dan tanpa dia, rencana dan usaha kita tidak ada artinya." Semua orang terdiam saat mereka setuju dengan sang penguasa serikat. Tujuan mereka adalah sang pencuri langit, bukan para peniru itu, dan tanpa dia, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka. Sang penguasa serikat tiba-tiba tersenyum dengan niat membunuh yang mengerikan. "Jangan khawatir. Aku punya firasat bahwa dia akan segera muncul, dan saat itu terjadi, kita akan menggunakan segala daya kita untuk menghancurkannya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, es diselimuti kegelapan, dan ruang yang tadinya putih kini sepenuhnya hitam. Bab 870. Pada saat ini, es diselimuti kegelapan, dan ruang putih sebelumnya kini sepenuhnya hitam. Dia sudah seperti ini sejak hari pertama dia memasuki tempat ini, dan inti pedangnya bereaksi secara tidak normal. Dia kehilangan konsep waktu saat dia tenggelam dalam kondisi aneh di mana yang bisa dia pikirkan hanyalah pedang dan niat pedang matahari dan bulan di monolit. Di sisi lain, dua inti pedang di ruang bela diri dan jiwanya terus berputar sambil melepaskan aura misterius. Tiba-tiba, tanda-tanda misterius muncul di inti pedang dan melepaskan kekuatan penindasan yang mengerikan. Kegelapan di sekitar es tiba-tiba bergejolak, dan pada saat berikutnya, kekuatan hisap misterius muncul dan mulai melahap kegelapan itu ke dalam ruang bela diri dan jiwa es sebelum inti pedang dengan rakus melahap semuanya. Fokus akhirnya kembali ke mata es saat hasrat membunuhnya dengan ketajaman pedang berputar di dalamnya. Meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu,
Baginya, itu seperti terbangun dari mimpi. Bedanya, dia mengingat semua yang ada dalam mimpi itu, dan saat dia melihat, kegelapan terangkat dari ruang putih sementara inti pedangnya mengalami evolusi besar-besaran. Dia mulai memahami banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia pahami, dan dia merasa seperti baru saja melewati tembok besar. Seluruh proses ini berlangsung hingga kegelapan seluruhnya hilang, dan mata es akhirnya jernih. Kurasa aku sudah sangat dekat untuk memahami manifestasi pedang langit dari pedang langit. Inti pedangku mungkin setara dengan kemahiran sempurna inti pedang langit. Mata es berbinar-binar karena kegembiraan saat ia sekarang sepenuhnya memahami level pertama dari buku panduan pedang langit. Fondasi inti pedang pencuri milik es dibangun di atas buku panduan pedang langit, dan semakin dalam pemahamannya tentang buku panduan itu, semakin besar kendali yang dimilikinya atas inti pedangnya. Ia masih terlalu jauh untuk melepaskan diri dari eselon pedang langit karena seni itu terlalu rumit. Selama dia belum menguasai tahap mahkota pedang langit dari pedang langit, dia takkan mampu melampaui seni pedang yang diciptakan oleh Algojo pedang langit. Meskipun demikian, Es tidak khawatir akan hal itu karena dia hanya mengikuti dasar-dasar Sky Sword untuk menciptakan jalur pedangnya sendiri yang unik, dan dia sangat sukses dalam hal itu. Saat ini, niat pedang Es telah berubah sepenuhnya, dan dia tidak lagi berada di alam minor. Mata Es tiba-tiba bergetar sebelum kebingungan muncul saat ia akhirnya menyadari hilangnya monolit pedang matahari dan bulan. Ia melihat sekeliling, kecuali warna putih. Ia tidak melihat apapun. Akan tetapi, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, suara sistem berbunyi. Tuan rumah telah berada dalam kondisi pencerahan selama 943 hari terakhir, jadi sistem telah memblokir notifikasi dan kunjungan rumah agar tuan rumah tidak terganggu. Sekarang, pemblokiran notifikasi telah dicabut. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, gelar pencuri Anda terkenal dan terkenal telah mencapai tahap lanjutan. Judul pencuri, terkenal tahap lanjutan. Famously Infamous tingkat lanjut terkenal di Mortal Sky Heaven. Efek gelar, semua orang takut dengan nama Anda, nama pencuri, dan perbuatan Anda bergema seperti guntur di setiap sudut surga ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 10% ketakutan di hati orang lain selama mereka mengetahui nama pencuri, dan perbuatan Anda. Catatan, gelar ini tidak efektif terhadap anggota DPR dan makhluk hidup yang tidak bermusuhan. Tanda hubung. Selamat, host, gelar pencuri Anda pembohong dingin, telah mencapai tahap menengah. Judul pencuri, pembohong dingin, menengah. Pembohong dingin tingkat menengah membuat 50 juta makhluk, hanya untuk para penggarap sepenuh hati mempercayai kebohongan Anda. Efek judul, ada 7,5% lebih banyak kemungkinan bahwa orang akan percaya sepenuhnya pada kebohongan Anda. Tanda hubung. Selamat tuan rumah, gelar Anda pengikut kegelapan, telah ditingkatkan menjadi Diaken Kegelapan. Gelar pencuri, Diakon Kegelapan. Efek judul, mampu meningkatkan kemahiran keterampilan, dan seni kultivasi, yang berhubungan dengan kegelapan sebanyak 2 tingkat kemahiran secara instan. Tanda hubung. Selamat, tuan rumah, Anda telah membuka gelar pencuri simbolis. Judul pencuri simbolis. Pencuri simbolik, menginspirasi orang lain untuk menjadi seperti Anda dan menjadi pencuri idola mereka. Efek judul, setiap kali mencuri, Anda akan memperoleh 1000 poin pencuri ekstra. Tanda hubung. Catatan kunjungan rumah. Noah Knight pencuri pembunuh, 19 panggilan. Freya Witch pencuri jahat, 4 panggilan. Sama dengan. Ekspresi S memucat karena dia tidak menyangka akan mendapat pencerahan selama lebih dari 2 tahun. Aduh, dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat pencerahan. Bukan saja 3 gelarnya telah ditingkatkan, tetapi ia bahkan memperoleh 1 gelar lagi, yang artinya ketika ia berada dalam kondisi tersebut, banyak hal telah terjadi di dunia luar. Terlebih lagi, Noah dan Freya telah mencoba menghubunginya, terutama Noah. Jadi, ia semakin khawatir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka. Ia bahkan lupa tentang monolit yang hilang.
Dia ingin menegur sistem karena memblokir notifikasi ketika suara dingin SMSC berdering. Jadi, kamu akhirnya terbangun. Meskipun dia ingin segera menghubungi Noah dan Freya, dia harus berurusan dengan SMSC terlebih dahulu, dan itu juga merupakan kesempatan untuk menanyakan tentang monolit tersebut. Sudah berapa lama, dan di mana monolit itu? S berpura-pura tidak tahu tentang fakta bahwa dia sudah tahu tentang pencerahannya selama lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun. Mengenai monolit, bukankah kau sudah menyerap semuanya? SMSC berkata dengan nada masam dan sedikit tidak percaya. Aku menyerapnya. S terkejut dengan pernyataan ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut karena dia tahu sifat inti pedangnya. Jadi, apa sekarang? Karena aku harus menghancurkannya setelah aku memahami maksud pedang matahari dan bulan. Sekarang setelah aku menyerapnya, apakah ini berarti aku lulus? S bertanya dengan mata menyipit. Benar, meskipun metodemu agak tidak lazim, itu tetap saja sama saja. Kau juga harus tahu bahwa kehendak Dewa Matahari dan Bulan membantu pencerahanmu dengan menggunakan semua kekuatan suci yang tersisa, atau kau tidak akan pernah bisa mencapai tahap pedang ini secepat ini. Jadi, kuharap kau akan menepati janjimu. Kehendak Dewa Matahari dan Bulan mempercayaimu sampai akhir, dan aku akan mengikuti kehendak Dewa Matahari dan Bulan juga dan memberimu warisan dan peta yang mengarah ke harta karun rahasia. SMSC berkata dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, S tercengang saat mendengar tentang apa yang dilakukan kehendak Dewa Matahari dan Bulan untuknya. Itu sama sekali tidak terduga, dan sekarang tampaknya telah hilang setelah menolongnya. Sekarang dia merasa sedikit bersyukur terhadap kehendak Dewa Matahari dan Bulan karena meskipun itu tidak membantunya dan ini hanyalah kebohongan untuk mendapatkan simpatinya, tetap saja itu bisa dengan mudah menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Campur tangan sistem itu adalah bukti betapa ajaibnya keadaan itu, dan jika kehendak Dewa Matahari dan Bulan punya niat jahat, itu bisa saja menghancurkan semuanya, tetapi itu tidak terjadi. Meskipun S jarang mempercayai seseorang, apalagi merasa bersyukur. Namun jika ia melakukannya, ia akan selalu membalas jasanya, dan mencari penerus Dewa Matahari dan Bulan bukanlah hal yang sulit baginya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku akan menemukan seseorang yang layak mendapatkan garis keturunan dan warisan Dewa Matahari dan Bulan.